Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Sur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jadi menindaklanjuti dari pertemuan sebelumnya bahwa pada saat itu kita diminta untuk bantuan dari Dinas Kesehatan untuk menjadi tim independen dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan program PMT lokal, dan ini merupakan salah satu program nasional walaupun saat ini belum semua kabupaten menyelenggarakan. Dan sesuai dengan mandat yang ada bahwa sebagai tim independen kita diminta untuk bisa memberikan telaah secara akademis utamanya dari sisi akademis terhadap program sehingga nantinya akan memberikan dampak yang positif. Dan yang kedua, mohon maaf juga bahwa memang kemarin ada proses terjeda karena kegiatan ini waktu itu adalah menunggu dari juknis yang finalnya juknis dari pemerintah pusat, dan karena itu maka kita tidak bisa melakukan koordinasi lebih lanjut. Dan kedua, bahwa kemudian setelah juknis itu selesai, ternyata dari pihak Pemkab ini masih berkutat dengan kaitan dengan keamanan masalah penggunaan dana atau anggaran, karena anggaran pemerintah. Jadi ini infonya seperti itu, sehingga memang kita tidak dijawil. Tiba-tiba dijawil terus terang baru kemarin, dan itu pun tiba-tiba situasinya adalah bahwa kita memang harus segera melaksanakan evaluasi, karena bagian evaluasi ini nantinya akan dipresentasikan di depan DPRD dan stakeholder terkait yang rencananya pada bulan Agustus atau awal Agustus. Sehingga memang agak perlu ngebut, dan karena itu mohon izin kami mewakili teman-teman dari mandat. Ada dari manajemen data itu ada saya, kemudian ada dari kemudian juga dengan dari aksi untuk kegiatan ini izin untuk mewakili dari teman-teman mandat. Saya izin share screen. Mohon izin mungkin bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah mengikuti pada pertemuan sebelumnya, jika ini agak sedikit mengulang walaupun nanti ada beberapa tambahan, mohon izin. Semoga saya bisa menyampaikan dengan cepat terlebih dahulu sehingga nanti kita bisa langsung kepada teknis. Bapak Ibu sekalian, jadi menyampaikan hasil pertemuan kemarin. Jadi kemarin kegiatan pertemuan diselenggarakan atas inisiasi dari Dinas Kesehatan dan langsung mengundang petugas gizi dari seluruh puskesmas yang ada di kabupaten, kemudian kepala puskesmas dan juga dari konsultan ya dari dokter anak untuk melakukan koordinasi, dan akhirnya kemudian ditetapkan sekaligus untuk lokasi sesuai dengan masukan dari teman-teman dari petugas. Bahwa rencananya dari kegiatan ini harapannya kita akan mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan program PMT lokal ini, yaitu tentang bagaimana produksinya dan bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ini, dan kemudian juga mendapatkan gambaran bagaimana acceptance atau penerimaan masyarakat sasaran, yaitu keaktifan peserta, penerimaan terhadap rasa, dan akhirnya apakah makanan sudah dikonsumsi dengan baik. Dan apabila program ini terpenuhi, keaktifan, penerimaan terhadap rasa dan makanan ini apakah juga memberikan dampak atau pengaruh kepada status gizi yang kita lihat dari sisi
antropometri. Untuk model evaluasi ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif, tetapi memang secara mandat manajemen data yang ada dari pemerintah, dari pedoman atau juknis itu memang kita hanya bicara dari pendekatan kuantitatifnya. Bahwa kemudian tadi Pak Sur menyinggung bahwa ini ada mungkin bisa menggandeng dan sekaligus bisa dalam tanda kutip ditumpangi dengan kepentingan dosen untuk penyelenggaraan penelitian, maka tentu saja Bapak Ibu harapan kita juga nanti bisa mengembangkan untuk kemudian pendekatan-pendekatan kualitatifnya dan atau aspek yang lain yang mungkin ditinjau sehingga memberikan makna yang lebih baik, yaitu artinya ada sisi positif yang bisa diambil dari program ini. Sumber datanya adalah penyelenggara program yaitu puskesmas, kemudian yang secara teknis ada di desa, utamanya dikelola oleh PKK dan kader, dan kemudian sasaran program ini adalah ibu yang menderita kurang energi kronis atau yang resiko kronis, resiko KEK, yaitu yang IMT di bawah 18,5 dan atau yang memiliki lila kurang dari 23,5 cm. Dan yang kedua adalah anak dengan wasting. Ini yang stunting kemarin kayaknya dilakukan revisi ya, perbaikan. Mohon maaf ini slide-nya masih yang lama. Jadi anak-anak dengan masalah gizi, yaitu yang berat badan tidak naik atau berat badan kurang. Kemudian yang ketiga adalah dari keluarga. Ini adalah hasil koordinasi terakhir kemarin bahwa ini adalah data puskesmas yang akan kita jadikan sampel untuk pengambilan data. Ada 16 puskesmas dengan 105 desa, dan berikutnya adalah nama-nama petugas gizi dan kontak personnya yang nantinya Bapak Ibu mungkin akan dibagi, dan pembagian nanti kita akan ikut dari tim pengambilan data dari timnya Pak Huda dan yang lain nanti ya untuk bagaimana pemerataan. Dan berikutnya adalah untuk bahan kajian kita atau muatan yang kita lakukan adalah pendekatan kualitatif. Saya pikir ini tidak perlu kita bahas karena ini bukan tugas pokok dari kementerian dan atau dari dinas kesehatan, tetapi tugas pokok kita adalah pada evaluasi atas program utamanya, yaitu apakah bisa meningkatkan status gizi. Untuk dari sisi pendekatan status gizi yang dikaji yaitu ukuran antropometri, yaitu berat badan, tinggi badan, dan lila bagi ibu hamil. Kemudian dari sisi proses yaitu kehadiran untuk konsumsi, dan kehadiran konsumsi ini juga tampaknya juga termodifikasi karena akhirnya beberapa itu tidak menggunakan pendekatannya mereka datang untuk berkumpul satu tempat untuk makan bersama, tapi yang ada adalah kemudian kader dan atau petugas desa itu memasak dan kemudian mengirimkan ke rumah masing-masing. Jadi nantinya kalau ada kuesioner tentang kehadiran konsumsi mungkin akan berubah menjadi mendapatkan konsumsi ya. Berapa persen yang mendapatkan konsumsi, berapa persen yang dikonsumsi, berapa banyak sisa makanan dari yang telah disiapkan itu, dan kemudian apakah bagaimana penerimaannya. Kemudian yang kedua yaitu untuk outputnya itu dari ukuran antropometri, yaitu berat badan maupun tinggi badan. Untuk instrumen pengumpulan data kita sudah mendapatkan panduan dari Dinas Kesehatan dan dalam hal ini ada dari pemerintah dalam pedoman teknis penyelenggaraan MT makanan tambahan, dan kita tinggal mengikuti pola yang ada di sana ya. Jadi masing-masing itu punya semacam rapot atau punya semacam data catatan ya. Misalkan anak A hari ini makannya berapa kali, makannya apakah dimakan semua, apakah tidak, kenapa tidak dimakan, kemudian apakah ada masalah kesehatan dan sebagainya. Yang itu formatnya sudah kami share di grup, dan Bapak Ibu silakan nanti bisa melihat format yang ada. Kemudian kami tidak tahu ini namanya apa kalau di Dinas Kesehatan, sementara kami sebut sebagai kartu pantau personal, yaitu ada presensinya, bagaimana ukuran antropometrinya, yaitu BB dan TB-nya, yang ini diukur 1 minggu sekali, dan kemudian bagaimana konsumsinya.
Untuk yang mesti kita lakukan, dan ini nanti akan kami mohon kepada Pak Sur untuk bisa ditindaklanjuti. Yang pertama adalah kelengkapan administratif, mungkin bisa dibuatkan SK Pak Sur dan atau surat tugas yang membuat kita akhirnya secara legal bisa membantu bisa diterima di masyarakat. Yang kedua adalah terkait dengan pembagian wilayah, yaitu ini angan-angan saya karena kita belum memetakan sampai dengan saat ini berapa dosen yang definitif bisa terlibat. Jadi kemarin perkiraan kita dosen kita ada gabungan dari semua perguruan tinggi yang tergabung dalam kegiatan ini, kita angan-angan sekitar 40-an, ya 40 sampai dengan 50, maka sementara wilayah desanya itu terbagi menjadi 105 desa yang ada, sehingga mungkin areanya satu dosen itu akan membawa sekitar 2 sampai dengan 3 desa. Nah, jika mengacu pada situasi itu, tampaknya mungkin perlu kita melibatkan mahasiswa sehingga dosen akan sebagai penanggung jawab teknis di area masing-masing dan kemudian nanti mahasiswa sebagai petugas pengambil data atau sebagai enumerator. Ini nanti tinggal koordinasi apakah bagaimana teknis lebih lanjut. Ini nanti bagian dari tim pengambil data. Kemudian komunikasi dengan petugas gizi, perangkat desa, dan kader pengelola. Ya, untuk sementara Bapak Ibu kita yang masih punya adalah data info nomor handphone dari masing-masing petugas gizi sesuai dengan wilayah, sehingga nanti mungkin bisa kita tunjuk salah satu di antara kita, misalkan saya dan Pak Lili dari Karya Wisada, misalkan mendapatkan wilayah di puskesmas misalkan Puncu begitu misalkan, lalu kemudian ini karena 2, mungkin saya atau Pak Lili yang akan menghubungi petugas gizi untuk minta data lebih lanjut, informasi dan nomor kontak dari masing-masing perangkat desa dan atau kader PKK yang menjadi penanggung jawab di masing-masing wilayah, sehingga nanti Pak Lili bisa mengontak yang wilayah kerjanya dan saya juga bisa mengontak wilayah kerjanya. Kemudian melakukan evaluasi berdasarkan Formonef dan melakukan evaluasi kualitatif sebagai tambahan. Ini kalau memang Bapak Ibu ingin menambah atau membuat kegiatan ini dan nilai tambahan untuk karya penelitian dari masing-masing dosen ataupun pengabdian masyarakat dari masing-masing dosen. Sebagai informasi bahwa banyak wilayah dalam ini sudah kegiatan PMT ini sudah berjalan 2 minggu Bapak Ibu, jadi mestinya ini sudah fase evaluasi untuk mereka yang mengikuti programnya yang BB tidak naik, karena yang BB tidak naik itu mendapatkan intervensi berupa mendapatkan makanan itu untuk 2 minggu. Setelah itu mereka cukup ya atau selesai. Jadi dan karena itu maka harapan kita nanti bisa dikuatkan untuk penerimaan ini. Berikutnya evaluasi berdasarkan Formonef sudah dan evaluasi kualitatif sudah ya. Jadi itu ini beberapa schedule ini memang masih mengacu pada yang lama ya. Ini tentang kegiatan kita apa saja, tapi mungkin tidak sudah kurang relevan lagi karena memang beberapa itu sudah termonitor di dalam Formonef yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan. Jadi jika memang mungkin maka social health program, bagaimana kesiapan stakeholder, penerimaan stakeholder, kemudian bagaimana penyiapan lokasi, penyiapan makanan, kendala-kendala yang ada dan sebagainya. Info data kualitatif yang mungkin bisa Bapak Ibu cari untuk sebagai bagian dari data tambahan. Tapi ini sekali lagi tidak menjadi program wajib kita. Kemudian penerimaan terhadap makanan ya kaitan dengan konsumsinya, kemudian keaktifannya atau kehadirannya ya. Dan Bapak Ibu tampaknya dari semua wilayah itu sudah ditetapkan pada setiap hari Sabtu itu mereka berkumpul. Walaupun ada beberapa yang menyampaikan kemarin dari petugas gizi ada yang jam kumpulnya itu bukan pagi tapi sore hari. Nah, nanti ini tinggal dikoordinasikan wilayah mana saja dan bagaimana karakteristik dari masing-masing wilayah. Dan kita sebagai tim Monef niatnya adalah monitoring dan evaluasi, tentu kita tidak mengintervensi ya. Jadi kita tidak sebaiknya mengikuti saja dari mereka. Kalau yang nanti ternyata programnya sore ya kita menyesuaikan misalkan datangnya sore. Kalaupun misalkan ternyata bukan hari Sabtu tapi ternyata hari Minggu ya silakan nanti menyesuaikan. Jadi sekali lagi kita ada dalam posisi setengah
apa namanya itu tidak berhak untuk mengintervensi ya atau memberikan saran-saran terkait dengan apa namanya teknis pelaksanaan. Kita hanya memantau dan memotret, karena itu mohon bisa dilakukan penyesuaian. Oke, saya percepat saja. Ini adalah program evaluasi yang mestinya dikerjakan oleh Dinas Kesehatan, tapi berapa kemudian juga memang menjadi bagian dari evaluasi kita, yaitu bagaimana penyelenggaraan PMT, apakah sesuai dengan jadwal tidak, kemudian berapa persentase ibu kek yang mengkonsumsi MT, berapa yang gizi kurang yang mengkonsumsi MT, berapa yang cakupan persentase dari balita yang underweight, yang tidak wasting atau stunting yang mendapatkan IMT, kemudian bagaimana kenaikan dan atau perubahan berat badannya, lalu sampai dengan nantinya kalau ibu hamil itu sampai dengan kalau memang ada bayi lahir, apakah bayi lahirnya lebih dari 2.500 gram. Kemudian dan beberapa hal yang lain, Bapak Ibu, sesuai dengan pedoman kita, tugas kita adalah yang itu melakukan pengolahan data ya mengacu dari catatan atau rapot dari masing-masing peserta program. Jadi kalau balita atau ibu yang dia mengikuti program ini, dia punya catatan harian ya. Nah, itu catatan itu akan kemudian kita lakukan tahapan. Yang pertama adalah coding. Nah, untuk coding ini juga kami belum bisa menentukan, kami belum membuat ya, tapi artinya nanti bisa kita buat bersama, apakah nanti dari tim mandat atau dari tim pengambilan data atau dari timnya Pak Huda. Jadi misalkan kalau misalkan Unggurah, maka kodenya 03 misalnya, lalu kemudian desanya misalkan desa Cangkring, maka berarti 03, 02 dan sebagainya, sehingga ini memudahkan kita ketika proses rekapitulasi. Lalu copying data ini bisa dua hal, yaitu satu dari rapot yang bentuknya tertulis tadi kita ketik ya, atau kita entry data, atau mungkin kalau tidak mau mengganggu mungkin bisa difotokopi juga silakan. Ini nanti kita diskusikan. Lalu kemudian entry data dalam Excel untuk proses tabulasi, lalu ada proses penggabungan data dan assembling dan analisis data. Nah, untuk proses assembling nanti data yang sudah dimasukkan dalam Excel nanti mohon dikirim kepada kami, dan setelah itu nanti kita akan gabungkan ya, kita assembling untuk kemudian bisa kita lakukan analisis data. Hari ini kita akan coba latihan bagaimana entry data dan assembling maupun analisis data secara sederhana. Output utamanya yaitu indikator gizi sebelum, saat, dan setelah program, yaitu ini kalau pada balita yaitu dari BB per umur, TB per umur, dan BB per TB. Untuk hari ke-0, artinya sebelum program dimulai, kemudian setelah 2 minggu, hari ke-14, setelah 1 bulan, hari ke-28, kemudian hari ke-56, bulan kedua, dan 54 bulan ketiga, atau 90 pada bulan ketiga. Maaf, ini keliru nih. Jadi sampai dengan hari ke-90 atau hari terakhir. Kalau yang itu ibu hamil ini sebenarnya ada indikator tentang IMT, tapi ini saya kasih tanda tanya karena ternyata di dalam rekapitulasinya itu enggak ada kaitan dengan nilai IMT-nya, yaitu TB per BB-nya itu enggak ada ya. TB-nya tinggi badannya itu ternyata enggak ada di form. Nah, ini yang jadi nanti mungkin kita siasati. Kemudian BB berat badan saat belum diberi makanan tambahan, berat badan 7 hari, 14 hari, dan seterusnya. Termasuk juga lingkar lengan atas. Untuk lila, karena ini indikator yang sulit, ya, jadi mungkin evaluasinya adalah tiap bulan, ya, bulan ke hari ke-30 atau hari ke-28, hari ke-60 atau hari 56, ya, dan seterusnya. Ini indikatornya sebagaimana yang ada di pedoman penyelenggaraan makanan tambahan PMT lokal. Indikatornya adalah jika BB per U-nya sudah normal, atau BB per PB atau BB per TB-nya sudah menunjukkan gizi baik. Ini untuk yang BB kurang dan gizi kurang. Sementara jika mereka yang berat badannya tidak naik, ini ada indikatornya adalah terjadi peningkatan sehingga masuk ke dalam kurva pertumbuhan normal pada KMS.
Nah, ini untuk yang ibu hamil ini memang agak kendala tadi karena untuk penentuan kenaikan berat badannya kalau ibu hamil ini kan ada dua faktor. Yang satu karena gizi, yang kedua karena pertumbuhan dan perkembangan janin dan atau pendukungnya ya. Jadi air ketuban, uterus dan kemudian janin yang menyebabkan berat badannya akan bertumbuh secara alamiah. Sehingga indikator yang digunakan adalah indikator IMT. Nah, indikator IMT ini masalahnya adalah di dalam pedoman di formatnya itu tidak ada ya. Jadi ini yang harus nanti mungkin kalau perlu nanti kita usulkan untuk ditambahkan data tinggi badan, utamanya tinggi badan sebelum tinggi badan ya, tinggi badan sehingga nanti datanya bisa kita hitungkan IMT-nya sehingga bisa menjadi indikator. Karena agak beda kalau mereka yang kurus, indikatornya misalkan BB-nya per minggu itu pada trimester 2 dan 3 naiknya setengah kilo normalnya. Sementara kalau dia gemuk naiknya hanya 0,3 kilo. Jadi agak berbeda antara ukuran penambahan berat badan antara yang mereka kurus, normal, gemuk, dan obes. Dan ini yang nanti akan kita coba diskusikan lagi. Dan Bapak Ibu, selain tadi pendekatan kualitatif, yang ini sudah kami siapkan instrumennya, semoga nanti diterima Bapak Ibu untuk evaluasi kualitatif juga bisa melihat dari bagaimana penerimaan masyarakat, penerimaan kader, tanggapan stakeholder atas program ini, dinamika program, bagaimana pola konsumsi anak, bagaimana pola keluarga, penerimaan keluarga dan sebagainya, yang itu semua bisa menjadi bahan bagi Bapak Ibu untuk penelitian lebih lanjut atau penelitian pendamping. Sehingga harapannya ini nanti bisa memberikan manfaat ganda baik bagi program maupun juga bagi kepentingan Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Dan sebelum kita masuk ke simulasi bagaimana menggunakan aplikasinya, kami tadi kirim di grup yaitu file Excel ya untuk Monef, balita dan Monef untuk ibu hamil atau bumil. Silakan bisa di-download dan nanti kita akan coba untuk simulasi. Tapi sebelum itu mungkin ada yang perlu didiskusikan dari Bapak Ibu, monggo. Udah, ya. Sebentar Pak Anas. Ya. Halo. Nggih, Pak. Ya, sebentar. Ini terkait dengan surat tugas dan SK. Ini nanti akan kita susulkan setelah penjadwalan dari Bapak Ibu dosen semuanya selesai. Nanti sudah terjadwal dengan baik, terus per lokasinya dosen siapa dan berapa orangnya, itu nanti saya akan koordinasikan dinas kesehatan yang akhirnya nanti akan dikirimkan dari sana langsung. Kemarin saya sebenarnya minta untuk SK saya buat sendiri, saya minta tanda tangan dan stempel basah dari sana, dari online itu kayaknya mereka keberatan. Akhirnya mereka sendiri mau membuatkan sendiri per kegiatan, ya tidak apa-apa, nanti dibuatkan aja schedule yang pasti selama kegiatan itu misalnya 90 hari atau 3 bulan atau berapa. Yang penting nanti terjadwal dengan baik, kita serahkan dinas kesehatan, setiap ada kegiatan SK akan dibuatkan gitu. Sepertinya itu Pak Anas. Untuk SK yang kepanitiaan, insya Allah kapan akan saya usahakan untuk dibuatkan SK. Kemarin saya sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan, ini akan dibuatkan itu semuanya. Saya kira itu Pak Anas, monggo dilanjut dulu. Oke, terima kasih. Kami sampaikan selamat datang lagi kepada Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung. Selanjutnya dari Bu Enggar, dari tim mandat, mungkin ada tambahan atau dari Pak Tutut. Cukup Bu Enggar? Dari Bapak Ibu, monggo kalau ada yang perlu didiskusikan sebelum kita akan masuk ke simulasi penggunaan aplikasinya. Ngapunten saya nepeng di tempat Bu Cucu ini. Oh, nggih, monggo Bu Enggar. Sementara dari saya pas Pak Anas mungkin bisa dilanjut aplikasi dulu mawon. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan coba simulasikan Bapak Ibu yang menggunakan perangkat laptop, mungkin bisa sekaligus untuk menguji coba.
Jadi sebagaimana kami infokan sebelumnya bahwa ini nanti format pendataannya mungkin akan kita serahkan kepada mahasiswa. Silakan nanti masing-masing perguruan tinggi mengatur nggih. Apakah akan serahkan mahasiswa untuk sebagai enumerator atau pengambil data, ataukah mungkin Bapak Ibu sendiri monggo. Kami akan kenalkan karena kaitan dengan itu berarti nanti juga butuh sosialisasi kepada mahasiswa jika memang melibatkan mahasiswa tentang penggunaan aplikasinya, ya aplikasi sederhana untuk pengolahan data. Kami menggunakan Excel karena satu memudahkan, bisa dikerjakan secara offline, dan yang kedua kalau menggunakan contohnya misalnya spreadsheet itu resiko untuk tertumpuk, dihapus oleh orang lain dan sebagainya, ini membuat adanya resiko, dan karena itu kami gunakan data Excel untuk memudahkan proses, termasuk juga karena Excel akan memudahkan kita dalam analisis data untuk lebih lanjut misalkan menggunakan SPSS dan sebagainya. Saya izin share kembali Bapak Ibu. Ini contoh saya bukakan aplikasi yang dari Balita. Cara kerjanya sama ya, kedua datanya. Ya, ini contoh ketika dalam posisi dibuka awal, aplikasi ini kebetulan menggunakan makros. Makros itu semacam bahasa pemrograman ya, menggunakan VBA, dan karenanya biasanya memang tidak bisa langsung dibuka apabila kita tidak mengaktifkan makros. Ini contoh ya. Contoh di awal ini dia minta ya ada security warning, macros have been disabled, artinya makrosnya sedang posisi disable, dan untuk mengaktifkan kita klik enable saja agar dia bisa jalan. Kita klik enable content. Oke, ini contoh datanya, contoh form datanya. Nah, kemudian nanti masing-masing mahasiswa itu akan mengentri data atau enumerator nih, dosen ataupun mahasiswa nanti mengentri data mulai dari nama petugas perekap datanya, misalkan saya, lalu kemudian nomor handphone dimasukkan, lalu kemudian baru mereka kita minta untuk menyalin data. Jadi formatnya ini kira-kira sama dengan format yang sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada petugas gizi dan kader. Sehingga Bapak Ibu mahasiswa nanti tinggal merekapnya. Jadi ada proses rekapan data, ini contoh misalkan saya tambahkan satu peserta, ya nanti codingnya kita menunggu ya, ini saya masih ikuti aja coding dari yang ada ini, misalkan coding 2307 dari Pare, Kecamatan Pare, misalkan desanya maaf bukan kecamatan mestinya ya, ini wilayahnya tadi wilayah kerja ya, wilayah kerja puskesmasnya yaitu Puskesmas Bendo, ya misalkan desanya Darungan, lalu kemudian RT RW ini tidak wajib ya, tapi boleh diisi, sebaiknya diisi. Lalu kemudian ini kalau ada ya, lalu kemudian nama anaknya, lalu kemudian jenis kelamin, ini wajib diisi karena nanti kaitan dengan menentukan IMT gizi itu pasti sangat terpengaruh jenis kelamin, lalu tanggal lahir juga wajib diisi. Misalkan 15 bulan 8 tahun 2022. Oke, nama orang tua. Oke, lalu kemudian status gizi awal apakah kurang gizi atau tidak naik kita isi, lalu jumlah kehadiran atau jumlah mendapatkan PMT ya. Jadi karena ada yang dikirim tadi, contohnya misalkan ini program evaluasi 14 minggu, 14 hari misalkan kita isi untuk 14 hari pertama itu misalkan dia ikut 12, lalu kemudian jumlah PMT yang dimakan, nah ini ada yang tidak dimakan sama sekali berapa, yang dimakan seperempat hanya seperempat porsi berapa, setengah porsi berapa, 3/4 berapa, dan semua berapa. Ini contoh misalkan dia makan semua 8 kali, lalu kemudian makan setengah adalah 2 kali. Oke,
Lalu kemudian alasan tidak makan apa? Silakan nanti diisi. Ini kalau alasan tidak makan ya. Jadi lalu kemudian lama hari sakit nih, kalau anak sakit, contoh kita isi aja dia pernah sakit di hari 2 hari. Lalu kemudian apakah ada edukasi? Edukasinya misalkan oke, pernah ikut penyuluhan 2 kali dan konseling 1 kali. Lalu tanggal inisiasi program kita anggap sama saja, misalnya tanggal 16 bulan Juni 2023. Lalu berat badan saat awal masuk. Jadi Bapak Ibu nanti rapotnya anak-anak peserta itu dia sudah masing-masing orang itu sudah ada datanya ya. Jadi si A itu ditimbangnya saat timbangan awal berapa ya, TB-nya berapa, BB-nya berapa, lalu TB hari ke-7, hari ke-14 dan sebagainya. Ini contoh misalkan saya buat misalkan berat badannya 7,5, lalu kemudian TB-nya misalkan 68, lalu kemudian BB hari ke-7, saya isi hanya 1 minggu saja, misalkan 7 naik 7,8 ya. Kemudian nah format ini Bapak Ibu di sampingnya akan ada data ya. Jadi ini untuk kontrol. Jadi contoh misalkan jika kita mengisi itu tidak pas, nanti akan ada muncul pesan seperti ini Bapak Ibu. Ini saya perbesar sedikit. Jadi akan muncul pesan seperti ini. Ini contoh PMT dimakan tidak sesuai, artinya jumlahnya tidak sesuai. Kita lihat datanya di sini. PMT yang dimakan. PMT yang dimakan itu 2 sama 8, jadi 10. Padahal jumlah PMT-nya dia ikut tuh 12 hari. Nah ini kan berarti kurang ya. Oh ini 10 tambah 2 tambah 8 itu 10, sementara ini datanya 12. Ini kalau kita ganti misalkan 4, maka nanti data di sini biasanya akan jadi bersih. Nah, jadi ini salah satu kontrolnya. Jadi kalau ini kita berikan kepada enumerator, mereka pun bisa mengecek apakah isiannya benar atau tidak. Ini contoh yang data yang salah semua ya. Data awal belum lengkap, artinya data tadi mungkin ada tanggal lahir, berat lahir, atau jenis kelamin itu belum diisi. Itu akan muncul data awal belum lengkap. PMT dimakan tidak sesuai tadi jumlah PMT dan jumlah alasan. Ini kalau memang ada alasannya tadi, karena harus diisi juga jumlah alasan. Nah ini contohnya. Jadi untuk halaman ini adalah untuk fungsi kontrol. Fungsi kontrol data untuk dimasukkan data. Nah, setelah kita masukkan contoh, saya hanya mengisi 1 untuk mempercepat proses saja. Ya, kita punya data 7 sekarang. Lalu kemudian kita masuk ke sheet kedua untuk analisis data. Nah, untuk analisis data ini, Bapak Ibu, saya percepat saja. Kita coba langsung. Saya clear data dulu ya untuk mengkosongkan data. Nah, datanya kosong. Kita coba untuk olah lagi. Sekarang kita klik analisis data. Ya, kita tunggu sejenak. Oke. Saya mulai dari proses baris ke-1, saya klik OK. Maka data yang ada di sisi di sheet data tadi akan diproses oleh komputer ya. Sehingga kemudian bisa di copy datanya dan diinterpretasi. Ini contoh. Tadi kita masukkan nomor 7 atau nomor 7 yang lahirnya yang masuk wilayah kerja Bendo, desanya Darungan, ya, namanya Bejo. Kemudian langsung dia akan muncul jumlah hadir 12, jumlah PMT yang dimakan ada 10 gitu ya. Jumlah PMT yang dimakan ada 10. 10 ini apa maksudnya? Karena kan mestinya 12 nih, tapi karena tadi ada 8 dimakan semua ditambah dengan 4 yang dimakan separuh, 4 kali setengah sama dengan 2. Jadi 2 ditambah 8 sama dengan 10. Jadi walaupun dia 12 kali hadir atau 12 kali dapat paket, tapi dia hanya makan 10. Ini 10 itu artinya akumulasi dari jumlah yang dimakan. Sakit lama sakit 2 kali. Nah, lalu kemudian akan muncul di sini otomatis nanti berat badan per umum pada minggu ke-0 berapa? Oh, ternyata min 2 SD, normal. Kalau tinggi badannya ternyata stunted ya. Min 3 SD stunted ya.
Kemudian BB per TB ketika kemudian pada minggu ke-0 yang awalnya min 2 SD sudah naik, walaupun sama-sama normal tapi dia sudah menjadi min 1 SD dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menghitung bagaimana status gizi anak-anak itu, karena komputer nanti akan mengolah datanya ke sana. Jadi status gizi masing-masing itu nanti akan dibantu diolah dengan menggunakan aplikasi ini. Jadi dengan begitu harapannya memudahkan kita untuk proses pengambilan data. Jadi anak-anak ketika mengambil data, proses di pengisian data, mereka akan dimudahkan untuk mengecek apakah ada data yang keliru isiannya. Kemudian dianalisis data, ini memudahkan kita untuk menghitung atau melakukan perhitungan. Nah, data ini nanti bisa kita kompilasi untuk ke SPSS dan untuk dilakukan penganalisis pengolahan data lebih lanjut. Jadi ini lalu data ini nanti kemudian dikirim ke kami untuk kami kompilasi. Nanti kami akan buatkan atau siapkan program lagi yang dia bisa merekap data secara otomatis tanpa membuka file dari Bapak Ibu satu persatu. Sehingga nanti mengurangi resiko kekeliruan. Baik itu ngopi paste-nya itu tidak pas, kurang, atau double. Jadi agar tidak sampai terjadi hal seperti itu. Jadi semoga aplikasi sederhana ini bisa membantu di dalam proses pengolahan dan pengecekan data, sehingga nanti memang kita bisa mendapatkan data valid dan meminimalisir risiko adanya kesalahan-kesalahan akibat proses entry data maupun analisis pengolahan datanya. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini contoh yang saya buka satu file ya. Nah, file yang satunya lagi itu yang untuk ibu hamil. Jadi kalau yang ibu hamil itu warnanya pink ya. Kalau ini yang anak ini warnanya biru ya. Cenderung dominan ada headernya menggunakan warna biru. Tetapi cara kerjanya sama ya. Nanti kalau hanya saja kalau yang di ibu hamil itu saya agak bingung karena di sana ada penentuan berat badannya itu agak susah karena tadi ada informasi minta IMT, sementara di data yang ada di programnya itu tidak ada IMT. Tapi saya sudah masukkan di sana, yaitu kalaupun nanti ternyata di puskesmas, di desa itu ada data tentang IMT yang diminta, itu nanti bisa bisa dikompilasi untuk dimasukkan ya. Jadi kalau ada tambahan dari sana, ternyata ditambahkan lagi tentang TB gitu ya. Jadi hanya minta tambahan data TB ya, karena TB saat belum program kan ada ya. TB sebelum program sudah ada, tinggal dimasukkan TB saja, nanti kita bisa menghitung IMT-nya. Demikian saya close untuk share screen. Ini programnya saya tutup dulu. Selanjutnya, monggo Bapak Ibu jika ada yang perlu didiskusikan dan atau mungkin nanti silahkan mensimulasi sendiri aplikasi yang ada itu, sehingga nanti memudahkan di dalam proses pengolahan, tidak ada kendala ketika Bapak Ibu proses untuk entry maupun analisis datanya. Pak Anas, nyuwun sewu. Nggih, Bu. Nggih. Sedikit nambahkan nggih Pak Anas? Nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nambahkan untuk hari ini, untuk besok ya Pak Anas, untuk besok dan 1 bulan ke depan itu, kemarin kata Mbak Sita, ahli gizi itu masih fokus mengisi atau mengevaluasi balita saja. Jadi yang dulu ke stunting sekarang ke wasting. Nah, dan yang informasinya jadi untuk ibu hamil belum menjadi prioritas. Itu kata Mbak Sita. Gitu ya Mbak Enggar ya. Mungkin Mbak Enggar bisa
ini menambahkan kemarin pada waktu presentasi itu dijelaskan bahwa fokusnya masih ke balita yang dulu stunting sekarang ke posting juga. Nah, kan yang pertama. Kemudian hari ini diharapkan setelah selesai sosialisasi data pengisian data untuk evaluator itu diharapkan sudah terpeta tugas dosen maupun mahasiswa atau nama-nama dosen atau mahasiswa yang akan ikut sebagai program evaluator ya. Jadi Bapak Ibu, evaluator itu dilakukan 3 kali untuk satu desa itu 3 kali, yang mana bisa startnya itu mulai hari besok itu, Sabtu besok itu tanggal 22. Oke. Kalau bisa tanggal 22 dan 29, kenapa pada minggu yang mepet mungkin dengan desa lain ya. Jadi mungkin 1 kali dulu yang bisa dilakukan tanggal 22 dan kalau nggak bisa tanggal 29 karena tanggal 1 atau 2 Agustus itu data itu mau dipresentasikan di depan DPR. Sehingga hari ini harapannya sudah tertata, dosen ini bertanggung jawab di desa mana, kemudian mahasiswa yang terlibat berapa. Itu yang pertama. Karena nanti ditunggu oleh Bu Retno, kurang lebih kemarin jam 11 kira-kira sudah selesai, ditunggu oleh Bu Retno, nama-nama itu akan dibuatkan SK. Surat tugas, maaf bukan SK, surat tugas. Jadi Bapak Ibu yang ke desa itu hari ini sudah tahu, yang besok bisa itu hari ini sudah tahu dan akan dibuatkan surat tugas, mungkin akan dikirimkan filenya sehingga ketika menuju ke desa Bapak Ibu sudah membawa surat tugas tersebut dari Dinas Kesehatan. Demikian. Kemudian jadi mungkin Bapak Ibu akan tidak selalu, karena nanti kita bertanggung jawab pada desa yang sama ya, misalnya kalau pelem terus gitu ya, tidak selalu akan mendapatkan jumlah yang sama, jumlah balita yang mengikuti program PMT itu yang sama, karena dievaluasi yang evaluasi itu 2 minggu pertama yang besok itu. Jadi kalau ada kenaikan yang terlalu drastis, kemarin sudah dibicarakan, misalnya dalam waktu 2 minggu setelah diberikan PMT kenaikannya kok sampai dengan berapa kemarin 0,5 kilo ya, 0,5 kilo atau 500 gram itu kan tidak mungkin, sehingga dicurigai ada penyakit apa sehingga dihentikan. Kemudian karena ada takut ada kelainan patologi atau obesitasnya, dicegah adanya obesitas. Atau kalau dalam waktu, jadi evaluasinya tiap 2 minggu. Jadi kalau 2 minggu sudah tercapai dihentikan. Jadi mungkin peserta dari PMT itu mungkin menurun, mungkin ya, kalau sudah. Tetapi logikanya kan enggak. Jadi kalau ada kenaikan yang drastis pada 1 bulan pertama naik 2 kilo itu kan pasti ada apa-apa, sehingga dihentikan. Atau karena faktor alergi, karena PMT ini kan menggunakan protein yang cukup tinggi, dari 2 protein ya, yang pasti ada telur, ayam, telur, daging, telur, ikan, telur, pokoknya telur itu selalu menjadi, sehingga kemarin dikhawatirkan ini. Tetapi selama masih bisa diatasi oleh petugas kesehatan Puskesmas itu akan terus dijalankan. Tetapi kalau sudah mayor itu akan dihentikan, sehingga mungkin nanti datanya bisa menurun. Demikian tambahan saya. Kemudian ada satu lagi Pak Anas, tadi saya WA-kan ke Pak Anas, sebenarnya belum sempat dibaca. Jadi ada tambahan kajian kualitatif ya, untuk menambah untuk menambah masukan untuk memberikan analisis isu yang ditemukan dan rekomendasi untuk untuk pemerintah daerah di luar yang sudah ada. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti selain mengisi Excel makros dari Pak Anas, juga mengisi Google Form yang sudah saya share. Jadi nanti kalau Google Form-nya ini salah, mungkin Pak Anas akan segera membenarkannya. Saya serahkan ke ahlinya. Demikian tambahan saya. Terima kasih Pak Anas. Waktu saya kembalikan ke Pak Anas. Oke, terima kasih Bu Ratna.
Monggo selanjutnya dari Bapak Ibu sekalian, kalau ada masukan atau ada hal yang perlu dikonfirmasi, kami persilahkan. Tambah lagi ya Pak Anas, nyun sewu. Nggih, monggo Bu. Jadi kemarin sempat diskusi ya, untuk mengisi ini kemarin usulan dari Bu Enggar. Halo Bu Enggar. Jadi misalnya untuk ke tempat daerah yang dituju, ya misalnya dapat tugas di Musowo, kemarin tidak ada ya Pak Anas ya. Apa yang satunya itu kemarin desa yang paling jauh itu? Misalnya di Kepong lah, nggih. Misalnya di Kepong itu Bapak Ibu menghubungi PIC-nya ya, PIC Puskesmas itu seorang ahli gizi. Selalu katanya Bu Enggar semua yang memegang kebetulan ahli gizi. Nah, PIC ahli gizi itu akan memiliki data kader yang ditempati untuk makan bersama anak-anak stunting ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menghubungi PIC, kemudian minta nomor kader yang hari ini, hari Sabtu ini sedang mengadakan acara makan bersama. Di sana nanti mungkin bisa minta hubungi kader untuk di-share lokasinya dan jam berapa. Karena bervariasi, kemarin ada yang cerita di Ngasem itu ada satu desa yang pelaksanaan PMT-nya itu sore. Karena kalau pagi semua sibuk. Sehingga pelaksanaan PMT sore. Ada yang jam 7 pagi karena itu untuk makan pagi. Ada yang jam 9 karena itu berupa kudapan. Atau jam 10 karena berupa kudapan dan sebagainya. Sehingga jadwal itu yang punya desa. Sehingga Bapak Ibu sebelum berangkat, H-1 atau malamnya atau paginya menghubungi kader itu untuk minta selok dan jam berapa. Sehingga biar pas. Nah, untuk mengisi data yang makros itu tentunya Bapak Ibu sendiri, karena Bapak Ibu mereka akan kesusahan ya kalau kita minta tolong. Tetapi kalau untuk yang kualitatif yang pakai Bitly itu untuk evaluator PMT lokal itu Bapak Ibu bisa minta tolong mahasiswa yang ngisi, kader yang ngisi, atau Bapak Ibu sendiri yang ngisi. Jadi itu bisa kita sendiri ataupun kita juga minta tolong gitu. Begitu Pak Anas, terima kasih, itu aja tambahannya. Nggih, baik Bu. Nggih, matur suwun. Ini karena belum ada respon Bu, jadi saya melanjutkan ngapunten Pak Sur dan Bu Ratna ini sebagai PIC kegiatan terkait dengan apa namanya tadi Bu, kita kalau bisa memang hari ini sudah kita finalisasi untuk data nggih. Jadi dosen siapa dan termasuk juga mungkin distribusinya. Nah ini kalau dulu sih memang saat pembicaraan di awal di pertemuan sebelumnya itu memang sudah ada semacam suara yang menyatakan bahwa kalau teman-teman yang dari Polkesma itu nanti mungkin akan lebih ke sisi barat sungai gitu nih, daerah Mojo, kemudian daerah Tarokan. Ya ini yang Tarokan 2 desa, kemudian ya 2 atau 4 desa tadi, lalu kemudian Mojo 5 desa, kemudian dan mana lagi gitu. Sementara yang lain nanti mungkin di sisi timur sungai, mulai dari daerah Ngadiluih, kemudian ada Ngasem, lalu dan seterusnya sampai dengan yang paling ujung Puncu gitu ya. Nah ini Bapak Ibu ini teknisnya bagaimana ini? Ini sebenarnya nanti dari Pak Huda dan atau tim gitu, tetapi monggo agar tidak berlarut-larut karena kalau kita segera bisa menentukan hari ini semoga final siapa mendapatkan daerah mana nanti akan bisa kita siapkan. Ataukah ngapunten, tapi bisa jadi rebutan nanti, ataukah data informasi desa dan kecamatannya ini izin ya Pak Huda kami share di Google kok di spreadsheet sehingga bisa diakses online, nanti masing-masing memasukkan atau pripun.
Pak Anas kalau masing-masing masukkan suka tempuk Pak Anas. Oke, Karena makanya ada daerah resiko nanti favorit. rebutan dan atau tadi tumpuk-tumpukan gitu. Oke. Oke, makanya apakah sementara atau mungkin masing-masing menentukan wilayah kecamatannya, nanti baru kemudian kita membagi. Yang jelas kalaupun tidak memungkinkan ya dengan sangat terpaksa berarti nanti akan tergeser ke daerah yang lain, Bang Aten. Ya ini memang beratnya di situ kalau apa namanya milih gitu ya. Tapi kalau mau ya paling mudah ya di lotre gitu ya. Jadi di lotre itu artinya tidak ada Halo Pak Anas. iri-irian. Pak Anas, halo. Oke, Halo monggo Pak Pak Sur. Anas. Nggih. Pangapunten Pak Anas dan Bapak Ibu sekalian. Ini kayaknya karena waktunya sangat mepet Pak, sudah mepet sekali. Jadi mungkin dengan penentuan yang mungkin agak cepat menurut saya ya sudah. Diinikan karena Pak Huda sama Bu Ratnanya yang Mbak Ratna dari Pamenang kayaknya juga enggak bisa dua-duanya. Jadi mungkin aja dihandle Pak Anas sama Bu Ratna saja mungkin untuk penentuan lokasinya aja tunjuk-tunjuk langsung aja Pak. Ini ditawarkan langsung aja. Nggih, suwun Pak Anas. Atau ngenten Pak, ini saya share lokasinya hari ini. Ini langsung di apa lewat Zoom ini aja. Langsung nanti siapa ngoten nggih. Oh siap, nggih ngoten enggak apa-apa Pak Anas. Ngapunten ini Pak Huda kayaknya masih perjalanan nggih Pak Huda ini. Jadi nggih, monggo gitu aja Pak Anas. Nggih. Ngapunten Pak Huda membantu nggih, membantu Pak Huda dan Bu Ratna. Saya coba share screen lagi data apa namanya lokasi ya. Distribusi lokasi. Sekedap ngapunten komputer tua jadi agak lambat untuk menyesuaikan. Izin Bapak Ibu, saya akan share, tapi kemudian juga nanti mohon berarti untuk satu dosen, jika sesuai dengan skenario bertanggung jawab untuk 2 atau 3 lokasi, lalu kemudian setelah itu nanti apa namanya, nah nanti tinggal kebijakan masing-masing dari perguruan tinggi apakah dosen yang turun langsung ataukah dari apa namanya melibatkan mahasiswa sebagai enumerator. Sekedap nih sambil menyiapkan. Bapak Ibu nanti kalau bertanggung jawab sama satu desa, sekalian mahasiswa yang mau diajak ditulis namanya karena ini dibuatkan surat tugas juga untuk mahasiswa. Jadi dosen siapa, pengikutnya siapa, kemarin begitu ya. Ya, geometri. Bu Ratna mohon izin matur. Nah itu izin Bu Ratna, pengker pada saat kita dipun menikah yang bocor. Sekedap ini punya saya, ada sumberan saya. Ngaten nggih. Ngapunten. Yang disampaikan oleh Bapak Direktur. Ngapunten nggih. Kirain bocor. Double Bu Ratna ngapunten.
Nggih, Bu Ratna. Untuk di kami kemarin di kampus Poltekkes itu kita sudah rapat, Bu. Nah, untuk kami kan pas pada waktu itu ada beberapa kegiatan. Nah, kemarin kita membagi diri dan sudah matur di rapat yang sebelumnya bahwa kami minta itu ada di wilayah Puskesmas Mojo saja, ngaten gitu Bunda. Nah, kemudian untuk desanya itu yang kita pilih adalah Desa Keniten, Mati, Mojo, kemudian Mondo, Petok, Sukaanyar, dan Surat. Itu ada 7 desa, Bunda. Oh, ini ada 4 Bu kemarin yang ditulis oleh GIC-nya. Oh, ngaten, nggih. Nah, terus kemudian Terus yang kedua ditaruhkan pripun, Bu? Nah, ini karena kebetulan kami pun juga ada apa namanya wilayah binaan di Puskesmas Mojo seperti yang kamu aturkan kemarin, Bunda. Nah, ngaten begitu juga untuk teman-teman dosen kami karena jumlah dosen kami juga mungkin tidak terlalu banyak, nih. Jadi kami membagi diri itu di 7 desa tersebut sekaligus kami juga sudah hilang Bu suaranya. Untuk mahasiswanya juga memang dibutuhkan untuk datanya bisa suaranya Bu Raja putus-putus nih. Atau saya yang terima putus-putus nih? Sama. Putus-putus. Oh, sama. Putus-putus ya. Gini Bu, nggak apa-apa itu putus-putus Bu Ratna. Gini, mohon maaf ini. Ini kemarin kan kalau memang yang di Mojo itu akhirnya diambil 7 desa, yang ditaruhkan kan ada 2 desa kan? Iya kan? Nah, berarti digantikan aja kalau memang tarokan enggak ada gitu loh. Jadi 2 desa, 4 desa itu jadikan 6 aja akhirnya. Atau 7 sekalian untuk gantikan tarokan enggak apa-apa itu. Jadi yang tarokan enggak usah, yang itu aja yang dibuat 7 biar diambil Mojo itu enggak apa-apa sementara gitu. Nggih. Ngaten nggih Pak gitu Sur aja. Jadi kami Ya, mohon izin siap. di blok di daerah selatan aja supaya kami juga mudah untuk teman-teman kami nanti melakukan pendampingan. Ngaten nggih Pak Sur. Mohon izin. Nggih, enggak apa-apa. Nanti data-datanya, nama desanya dan dosennya kami kirimkan di grup ngaten nggih. Langsung disebut mohon Bu. Bu Ajeng berarti Mojo menjadi 7 bukan 4. 7. Ya, Jadi 7. Berarti tarokan yang dihilangkan. Ya, siap. Berarti menjadi 116 desa. 116 desa kan kebanyakan 1 atau mau dikurangi lagi nih, Pak Anas? Dikurangi enggak apa-apa, dikurangi enggak apa-apa. Kalau dikurangi enggak apa-apa. Nggih. Berarti untuk yang Mojo dikurangi 1 ngaten ta, Bu? Betul, desa yang lain. Oh, nggih. Desa yang lain. Nggih. Jadi untuk Mojo itu ada desa Keniten, kemudian Melati, Keniten, Melati, Mojo. Ngambek ini laptopnya Pak Anas. Laptopnya tua seperti orangnya Bu, sudah Bu. Sudah lemot kayak orangnya ini. Kemudian Mondo, sampun nggih Mondonya, Petok. Mana Bu? Petok Pak. Oh, Petok. Nggih. Nggih. Terus Sukoanyar. Sudah Bu, tambah 3 itu. Sudah pas. Nggih. Suratnya belum ada nggih. Sudah ada nomor 4. Oh, sudah. Oh, nggih, leres sampun Pak. 7 menika. Nggih. Ini dosennya sinten Bu? Dosennya sedap. Dosennya untuk yang di Keniten itu Bu Keniten dulu nggih Pak nggih. Keniten Bu Ririn dan Bu Ira. Dua orang? Iya Bu, Pak, kalau di tempat kami 2. Biar ada temennya ya Bu. Inje, karena ini kan juga agak agak jauh. Inje, kemudian untuk yang di Desa Melati, Pak Anton dan Bu Mika. Ngapunten saya nulisnya namanya singkat Bu, nggak pakai gelar, panjang nggih. So pun dalam kirimkan di grup mawon nggih Pak untuk yang nama lengkap dan mahasiswa kami. Ngaten nggih. Mungkin nanti bisa dimasukkan, dibuatkan Google Form sendiri aja Bu.
Oh, Bu Ratna ngaten, nggih, karena siap. sketsa Nggih. nggih. Oh, nggih, Biar siap. surat Nggih. tugasnya lengkap dengan Nggih, leres. Nggih. nama dan gelar. Nggih, untuk yang mojo Bu Lumastari Ajeng, Bu Ajeng itu kan nggih. nggih Bu Ajeng dan Bu Arika. Untuk yang Mondo, Bu Indah dan Bu Santi. Untuk yang Petok, Bu Eni dan Rahajeng, saya Pak. Kemudian untuk surat Bu Dua S Tuning dan Bu Vinta. Dan sinten Bu? Bu Vinta Pak. Cinta. Vinta pakai F. Pakai Vinta. F. J. Kemudian yang terakhir Suko Anyar Pak Kukuh dan Bu Erna. Nggih. Matur nuwun Pak Anas. Badas desane ndi, Mas? Mbak Adas ada 5 desa. Oke, harapan kita sebenarnya karena desanya ada berapa ini? Ada 100 desa nggih. Mungkin nanti bisa 2-2 sebenarnya. 1 orang 2 desa. Monggo yang lain. Pak Anas yang sewu dari Akademi Gizi, Pak Anas. Sekedap. Bu Saya Upi, minta, Upi Pak Anas. Bu, nggih ngapunten Bu, mana Bu? Saya yang Bu Enggar Ngasem, Pak Anas. Ngasem, nyari dulu Bu, sekedap. Ngasem desanya apa Bu? 2 Bu Enggar nggih. Nggih, Bu Enggar. Bu Enggar ya telu. Bu Enggar. Tugurejo nggak salah sore pelaksanaannya kemarin. Monggo, mana Bu Enggar? Paron Tugurejo ngoten nggih. Bu Enggar Paron. Dan Tugurejo. Dan itu Tugurejo apa ya? Gurante. Gurante Jeddah. Dan Gurante, Pak. Nggih, lajeng. Terus kemudian untuk Bendo, Pak. Bendo. Nggih. Bendo, Sumber Bendo. Cinten Bu? Bu Enggar Upi. juga? Upi. Bu Upi? Nggih. Kalian Darungan ngoten, nggih. Nggih. Terus Pelem dereng diisi Pak Anas. Pripun Bu? Pelem dereng kula pindah Pak Anas. Saya pelem. Sinten Bu Ratna? Nggih. Nggih. Kemarin kan saya loncengnya ikut pelem jadi biar ini. Nggih. Terus Sambirejonya Bu Rizka, Bu, Pak Anas. Sama apalagi Bu? Bu Rizka sekalian Bu? 2 Bu? Atau 3 malah? Nanti kurang kayaknya. Wonosari. Yang satu Bendonya enggak ada, cuma satu menit kok, Pak. Iya, Hanya desa kok. Bendonya cuma 1 Ibu masalahnya. Nanti kita bikin desa baru Bendo 2. Oh, nggih, nanti Bu Rizka Bendonya tambah 1 lagi Bu Rizka Bendo, Pak. Bendo sudah ada Bu. Oh, tambah 1. Bu Rizka sambil ini ya Bu ya, mancing fun itu ya Bu ya. Saya yang Bu Rizka nggih, mancing fun. Mancing fun di bawah Puskesmas Bendo nggih. Nggih. Kalau Bendo dipakai anu Bu Rizka, enggak apa-apa saya pindah Pak Anas. Nggih. Nggih, karena dipakai mancing fun itu. Nggih.
Royokan Saya- Terima beli. kasih Bu Ratna. Oke, saya pindah ke Beringin mawon Pak Anas. Beringin itu ikutnya Hadas. Badas. Suyung jum-juman Pak Anas, Pak Agus saya mau Pak Anas, teman-teman. Sekedap, Bu. Ini Ini tadi masih busi, masih siapa tadi yang Beringin, Bu? ada Nggih? 5 Pak Anas. Oke. Sekedap. Sekedap nggih. Nggih. Pak Yang Agus, gizi Sama papan. Jamar Wulan. Sekedap. Sama Kencong. Sik. Lalu Papar. Nggih, papan. Dosa napa Bu Cucu? Sekedap nggih. Mana toh Papar? Oh, jajar. Papan yang saya. Janti betul. Teh kulon. Sama sekedap, oh, jajar. Sama kepuh. pun kedap. Monggo, mumpung saya buka yang papar, sinten oleh? Papan, teh kulon Papar. Pak. Bu Nggih, Cucu. sinten Bu? Bu Cucu. Bu Cucu, papar sama teh kulon. Teh kulon dan janti Pak. 3. Ini dekat rumahnya semua ini. Nggih, 3 nggih. Ini teman-teman aksi ini kan ampuh-ampuh. Terus badas, panas. Badas sinten Bu? Nggih Bu Cucu. Boten Pak Tutut Pak. Oh, Pak Tutut. Oke. Pak Tutut 5 mestinya Pak Tutut Pak ini. Tutut 5 ya. Oke. Ayo Pak Tutut. Tungklur. Pak Tutut ini badas kabeh loh. Lah iya weh Pak Tutut semuanya ini Canggu, Krecek, Beringin sekali. Iya Pak? Siap Pak Tutut. Siap. Oke. Ya, siap Panas itu siap. Nggih, 4 desa Pak Tutut. Gerakan yang Terus ubene. gurah Pak Anu panas. Gurah, kedap. Gurah, monggo Bu. Gurah turus. Sinten Bu? Terus Pak. Sama pundi? Sinten ingkang masuk diturus. Pak Franky, Oh, Pak Franky. Franky. Nggih. Sama besok Pak. Besok Pak, besok. Nggih. Besok Pak Franky nggih. Lusa juga Pak Besok Franky nggih. Franky. Pak Franky satu lagi Pak Franky. Tenaga muda. Bangkok. Bangkok nggih. Oke. Nah, Sik Pak, seneng ngene dulu. oke, monggo Bu Neni. Pak Gu Pak, Sekedap. kalih kandangan. Kandangan Pak Lili. Sekedap Bu. Kandangan Kandangan. Pak niku wau. Nggih, kandangan niku wau, kandangan. Ada atau kandangan tadi? Bener, ya. Kandangan, monggo. Sinten? Kandangan Pak Lili, Pak Lili. Pak Medowo. Wahyu. Pak Lili, Medawa ini Pak Lili. Ya, Oke. Medawa Pak Wahyu, Medawa Pak Wahyu. Pak Lili Itu dengan mana wilayahnya. lagi? Wahyu, terus Bandaran Pak Lili, Oke. Lancu Melancu Pak Wahyu. Pak Wahyu. Nggih, terus kalih Pagu, Pak. Agu. Nggih. Bu Aryani, Mana Bu? Wono Asri, Bu Aryani sama Kambingan Bu Aryani. Oke, 3 Bu Aryani ampuh ini. Nggih, Satu lagi Bu. Bu Arin 3. Nggih. Bu Nur benar aja Pak itu, benar aja, Bu Nur. Mana? Bulu Pasar. Yang Bulu Pasar, Bu Nur. Bu Enur. Bu Nur 2, terus Bu Widya 2. Mana? Bulu Pasar sama Tanjung. Ya, sama Tanjung. Bu Widya Semen sama Bendo. Oh, Bu Widya itu Sidorejo, Pak. Bu Widya itu Oh, dekat Sidorejo. Sidoarjo enggak ada. Sidoarjo Oh, enggak kayaknya enggak ada. ada. Nggih. Pelosok Klaten, Pak, pelosok Klaten. Oke, pelosok Klaten. Saya siap Monggo. Pelosok Panggang Klaten, Punjul Bu Beragung. Widya. Desanya Widya. Panggang siapa?
Bu Widya Pranggang, Pak, dekat dengan rumah, Pak. Pranggang kok nggak ada Widya Pranggang? 2. Oh, itu Puskesmas Pranggang, Bu. Nggih, Pranggang, nggih, Bu Puskesmas Widya. Pranggang. Bu Bu Widya Widya nggih. 2 sama Sumber Agung. Sumber Agung. Nggih. Nggih. Pak Dodik, Pak itu Plosoler sama Punjul, Pak Dodik. Pak Dodi Arso, nggih. Nggih, Dodik Plosoler, Pak Dodik. Nggih. Bu Heni Kepung, Pak, Kepung. Bambang sing wadoh ya, Pak. Kepung. Bu Eni. Kepung Bu Heni. Nggih, sama Siman. Iya, Siman. Itu wilayah Bu Heni itu Kepung semua. Ya, semua Sama aja nggih. Nove. Gak, Nove 2. Nove. Pun Nove Bambang itu, suwadoh dhewe Nove. Pak Anas. Nggih. Bambang Oke. tulis yang paling adoh. Nggih, nanti Nggih. Pak Bambang Papua, Pak. Gimana? Vela Gimana? itu Gura sudah penuh ya? Kedap. Gura sudah penuh, Pak. Kedap. Saya cek Bu, Bambang, jualan saya habis Kubisowo, belum? Siman. Murah. Siman Gura Mbak sampun, Vela Bu. dekat Gura. Ntar tanya Mas Akbar enggak? Gura masih banyak, Bu. Oh, nggih. Gura Neni sama Vela. Sama Keranggan? Nggih. Terus itu Vela bawahnya. F atau V, Bu? V. L-nya double apa enggak, Bu? V. Ini aja nggih. Nggih. F, Pak. Itu F itu, Pak. Oh, V, Pak. V. nggih, ngapunten. V. Ya. Itu golongan Pak Bambang. V. Bukan F. Nggih. Atasnya V. Nggih, Pon. Rencana saya yang taruh kan SRQ. Coba suruh masuk, Pak. Ranking nggak pakai G. Wah, ini Franky nggak pakai G, protes Pak Tutut ini. Nggih. Sampun, Pak. Mengkira tambah kalau diskusi sama teman-teman dulu. Kedap. Masih banyak loh, monggo. Hah? Nah, Pak Aris mana toh? Papar, Pak. Mana papar? Papar udah diambil Pak Cucu, Pak. Bu Cucu, Purwo Tengah, Pak nggih. Lah ya papar sudah diambil, Pak. Pak Anas ngapunten, pos jarak. Cucu 5 desa enggak apa-apa. Siap, Pak Anas, siap. Bukan, Pak, tapi desa papar sudah diambil, nggih. Tanon ada, Mas. Nggih, tanon ada. Tanon Pak Aris, Pak. Madurno, Kampel, Sukomoro. Pak, saya Madurin aja, Pak. Anas ngapunten. Udah, Bu Cucu, Madurno. Halo. Sama Ngampel. Ya. Lagi Pak Aris. Purwo Tengah. Tanon sama Ngampel. tidak jadi, Pak. Mana? Papar tadi. Papar sudah dengan Bu Cucu. Dengan Bu Cucu. Tanon sama sekolah tidak apa-apa, Pak. Tukar ta, Pak? Mana, Pak? Peh Kulon. Peh Kulon sudah dengan Bu Cucu. Nggih, Papar dan Peh Kulon dengan Bu Cucu. Saya Purwo Tengah, Sukomoro. Ya, tanon sama Purwo Tengah aja, Pak. Pak Anas, Nggih. Pulau Besowo kali Siman. Nah, Pak Bambang itu loh, Peh Kulon, Pahetan. Siman karo Besowo, Pak. Nggih, desa apa Pak itu? Kecamatan ya? Puskesmas apa tuh? Kepung. Kepung. Tanon Purwo Tengah. Siman sama Besowo nggak ada, Pak. Kepung sudah dengan Bu Heni, Siman dengan Bu Heni. Ya wes. Kerenceng dan Bumbung nggih. Ngapunten, Tengah ado sisan. pos jarak.
Panas ngapunten, pos jarak. Nggih, sekedap. Pos jarak nggih Bu Eka. Oh jarak monggo. Oh jarak banyak loh. 13 desa. Anu Pak, sekedap. Fitri Kayen Lor. Fitri. Sekedap Bu, komputer saya masih tarik nafas. Orangnya juga Bu Fitri. Oke. Sama apa Bu? Bu Fitri? Ujar ya Pak Bu. Anu kali satu arahnya mana nggih Pak niki? Pelemahan nggih. Pelemahan. Nggih. Sekedap. Bu Eka apa? Bu Eka ini Pak Tegowangi. Tegowangi Kaleringin Pitu Bu Eka. Bu Eka. Nggih. Lajeng. Kemudian napa pojak Mbak Duni bisa semuanya? 33 Bu nggih nek bisa nggih. Ini banyak loh. Ini ada banyak apa nganu Bu Nuni Pojara. Bu Nuni. Jarak, Jarak. Bu Nuni. Nggih. Nggih. Langan Harjo Bu Nuni. Nggih. Terus Mbak Lina nggih mboten? Mbak Nis napa? Nggih. Napa? Pripun Bu Eka? Mbak napa Sidawarek Bu Anis? Anis. Sama Sukoharjo. Harjo. Pak kula niki mawon sebetin apa ya? Sama Ngino sekalian Bu nggih, Ngino. Nganu Pak. Kayen sekedar. Mbak Nen kayen loring nggih ndi? Arah ndi? Heeh. Sebelah Mboko. Nek sebet. Sabet. Sini loh, sekedar Pak. Cep. Mbak Nen sebutin di. Ini Yusi kita sini. Sabet. Jokerep. Payaman. Pak, kula panyaman, Pak. Lemak. Kulo sinten? Fitri. Fitri nggih. Nggih. Yang pelemahan ini Bu Anis Kalingino, Bu Anis. Bu Anis pun deh. Bu Anis sudah sedawarnya, tapi 4 ya enggak apa-apa, Bu, boleh. Betul nih Lina. Oh, Lina, Pak. Nino Bu Lina, pelemahan Bu Lina. Ya, kali pelemahan tadi Bu Fitri. Bu Lina. Ya, jadi dua-dua. Nggih. Matur nuwun. Mengisi nama gelar yang kok jarak tadi. Panas. Pripun, Bu? Halo. Panas. Kenapa batas pelemahan ini Nuni, Pak? Nunitanya di atas. Sekedar pelemahan. Nuni. Tadi Pojara Bu Nuni. Halo, Panas. Saya Pojara sama pelemahan, Pak. Mati. Nuni Pojara kali pelemahan. Langan Harjonya tadi nggak jadi. Langan Harjo dan Lina. Gantos Lina, Pak. Bulina. Ini jadi Bulina. Lalu kemudian yang pelemahan sekedar Pak Tut nggih. Asik kalau Fitri. Lalu yang pelemahan Nuni. Ngino jadi Bu Nuni. Bukan pelemahan ya, Pak. Ya, ini jadi Bu Nuni. Nggih, Pak. Ampun. Pun matur nuwun. Monggo, Pak. Halo, Pak Nas. Nggih, monggo. Teman-teman evaluator ditunggu segera nggih untuk mendatakan diri nama dan gelar secara lengkap
untuk segera dibuatkan surat tugasnya nih Pak Anas. Oke. Di grup evaluator monggo segera mengisi. Pak Anas, nyen sewu Pagu. Ini teman-teman mau nambah di Pagu, Pak. Oh, ngeten. Oke, sudah Bu Neni nggih. Pagu. Siap. Oke, monggo Bu. Pagu. Ya, monggo Bu Arin, apa Bu Arin? Ini Pagu, Pagu. Ya? Oh, nambah Pagu. Desa Pagu, sinten? Pagu Bu Arin. Bu Arin. Nggih, Bu Aryani. Oh, Bu Aryani, nggih. Nggih. Semen Bu Nur. Semen Bu Nur. Apa? Dibuki apa? Pak Dudik mengkandangan. Oh, siapa? Mohon izin Bu Linda di Ngancar, Pak Anas. Ada. Yang ini Bu, yang Pagu sudah selesai Bu. Masa Allah. Benda Pagu. Pak Lili. Di mana? Menang Pak Lili, menang. Menang Pak Lili. Pak Dodi nambah 1. Pak Lili nambah Pak Dodi 1, Pak Wahyu 1. Oke, monggo. Bendo Kidul. Bendo Kidul. Bendo Kidul saya. Tengger Kidul. Itu adanya. Tengger Kidul. Tengger Kidul. Siapa ini? Pak Wahyu. Pak Dodi. Pak Dodi. Pak Dodi. Nggih. Semanding Pak Wahyu. Semanding Pak Wahyu. Siti Merto. Siti Merto. Widya. Oh, Mbak Nove. Nove. Jagung. Kok benda atasnya benda Pagu lah saya. Oh. Ini benda Pagu. Benda Mbak Nove. Mbak Nove juga. Benda atas Mbak Nove. Bu Nove banyak berarti. Mbak Nove akeh pisan. Benda Wates, Siti Merto. Pisan. Ada lagi nggak tadi ya? Nggak ada nggih. Oh, 3 nggih. Oh nih, Kebon Rejo sama Kampung Baru tadi. Lah itu yang Kepong. Atau berarti nama Bu Nove juga. Nggak usah Pak Gune, Mbak Nove. Itu ganti Pak Bambang itu yang Kepong. Ini biar Pak Bambang aja nggih. Yang di Pagu Mbak Nove dihapus saja Pak Anas. Ya, ini biar ganti Pak Bambang aja Bu. Kebon Rejo sama Kampung Baru. Naik gunung. Ngaten nggih? Nggih pun Pak, sampun sementara. Matur suwun. Sudah 3. Nggih. Sampun. Mohon izin Pak, Bu Linda Jagol. Ngancar nggih. Ngancar Pak, nggih, ngapunten Puskesmas Ngancar. Nggih, Bu Linda. Sama Pandantoyo nggih, karena cuma 2 desa. Nggih, sama Pandantoyo, Pak. Nggih. Bu Dwi Ertiana Keling. Linda A itu Pak Anas. Linda Andri. Linda Andri. Karena Lindanya ada 2. Ada Linda B nanti nggih. Bu Ana Kencong ada nggih, Pak? Kencong. Keling. Ada. Keling. Kencong sudah ada yang ambil. Bu Dwi Ertiana Keling, Pak. Dwi Ertiana? Nggih, Dwi Ertiana. Kerenceng Pak, ngapunten sanes Keling, Kerenceng nggih. Yang mana? Dwi Ertiana? Dwi Ertiana Kerenceng. Nggih. Bu Dewi mana? Nggih. Sekalian Keling enggak apa-apa, Bu. Boleh. Kalih mawon, Pak. Sampun. Sampun Pak, matur nuwun. Dewi Sukorejo Ndoko.
Sampun nggih. Pelosok Klaten sampun semua ini. Cekap semua? Ijen Pak Anas, Bu Dewi. Bu Dewi Taurisyawati. Badas mawon. Sekedap. Sekedap nggih. Badas masih ada. Badas sudah penuh. Oh, Badas penuh. Nggih. Gurah masih ada, Pak? Gurah tadi kayaknya sudah penuh juga. Sudah. Ini masih ada Banyuanyar, Bogem, Blimbing, Ngelumbang, Ngasem. Keling tasik wonten, Pak? Keling ada. Keling tinggal Badas Keling. penuh ya, Pak? Bu Dewi ngersane Badas bisa masuk tim dengan Pak Tutut. Nggih, Bu Dewi Badas mawon tim kalih Pak Tutut nggih, Pak Anas, matur nuwun. Pak Tutut tadi Badas. Badas tadi kayaknya sudah penuh nggih. Mbak Anas, tolong tarikan option Mbak Dewi. Oh, di grupnya nggak enak ya. Badas, ini udah ada Pak Tutut. Pun boten sakit nambah ya Pak. Nah, yang lain aja Bu, yang lain masih banyak yang kosong. Ngadilo juga boleh. Apa gurah nggih? Gurah mawon. Gurah nggih. Atau pelosok Klaten. Gurah lebih dekat gurah ya Bu Dewi. Gurah mawon Pak daripada pelosok Klaten. Nggih, monggo. Nggih, gurah mawon pun. Mana? Gurah yang paling dekat dengan Pare, Pak. Nah, nggih nama Blimbing, Ngelumbang, Ngasem. Blimbing, Ngelumbang, Ngasem pilih mana, Mbak? Bogem, Banyuanyar ada 4, 5. Banyuanyar dekat enggak? Banyuanyar. Banyuanyar mawon, Pak. Nggih. Bu, siapa tadi, Bu? Bu Dewi Taurisyawati. Kita aja nggih. Nggih. Sama Blimbing. Sama Blimbing lebih dekat kah? Yang dekat sama Banyuanyar persa boten Pak Anas? Wah, saya juga enggak tahu. Saya dekatnya Bogem kata Pak Sur. Bogem mawon pun, Pak. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Ada lagi? Pak Anas yang Ngasem masih napa mboten nggih? Ngasem Toyo Resmi sama Wono Catur. Nggih, saya itu aja, Pak. Bu Neni? Bu Estin. Bu Estin. Nggih. Bu Estin. Nggih. Matur nuwun Pak Anas. Nggih, sami-sami. Bagian payudara itu di mana ya sebentar? Payudara. Pak Anas ngapunten, atasnya paku saged di Oke. Scroll. Masih basah nggih? Aku. Nggih. Apa Ngasem tadi lho, Pak? Atasnya Ngasem. Nggih. Mana tadi Ngasem? Nggih. Pelosok Klaten atasnya Ngasem. Pak, datanya. ini apa? Bu Endah, aku aja tuh. Nggih, yang mana? Anu. Nggih, penuh. Endi ku? Sesek buku, napa ku cepet. Dosen. Nganu Pak, ngapunten apa? Nggih, paku. Yang paku Pak, ngapun penuh dereng. Nggih. Badhe madosaken Bu Endah. Enggak ada. Ada enggak paku tadi? Paku sudah penuh. Oh, Oh, ada satu jagung.
Oh, jangan mboten Pak, yang kosong napa Pak nggih? Nah ya, yang paku kosong Mboten jagung. atas Yang nggih. gurah. Blimbing, lumbang, ngasem. Oh niki ngasem. Ngasem gurah. Ngasem Kecamatan Gurah loh nggih. Bukan Kecamatan Ngasem, ini Desa Ngasem Kecamatan Gurah. Nggih. Nganu Bu Endah Pak ngasem. Kalih Lumbang. Lumbang. Nggih. Bu Endah. Sampun. Nggih. Kalih Pak ngapunten yang pos jarak. Wonten revisi sekedhik. Oh, jarak nggih. Nggih. Pos jarak menika pos jarak niki Pak, pos jaraknya ganti Fitri. Yang mana? Desa pos jarak. Desa pos jaraknya nggih. Nggih, jadi Fitri. Kalau yang Kayen Lornya Nuni. Bu Nuni. Kayen Lornya jadi Nuni. Oh, nggih, Nggih, anu. satu arah. Ganti Nggih. nama ganti lokasi nggih. Nggih, matur Tukeran. nuwun. Sampun? Nggih, sampun matur nuwun. Nggih. Wonten melih? Cekap. Anas ngapunten. Nggih. Desa Sukomoro Kepuh sudah ada yang upload napa dereng ya? Kepuh. Papar. Kepuh mana? Nomor 10 bawah, Pak. Nah, itu Oh, Sukomoro Papar nggih. Inggih Bu Dwi, mohon izin yang Poh Jajar ganti Sukomoro. Oh, gitu. Nggih. Bu Dwi tadi 2 nggih. Ampun. Sekalian 3 kan enggak apa-apa, Bu. Aduh, jangan, Pak. Oke, bentar. Sementara terisi 89 desa, kurangnya ada 19 desa yang belum. Oke, cukup Pak Sur nggih sementara. Bapak Ibu kasihkan tanggal, Pak. Tanggal plus anunya. Apa? Gelare komplit. Enggak, kalau itu nanti biar masuk di Google Form, Pak. Kelamaan nanti kita. Ngoten nggih. Untuk habis ini nanti kita minta data, Bapak Ibu akan kira-kira akan mendatangi lokasi tanggal berapa dan juga nama institusi dengan gelarnya untuk pembuatan surat tugas. Mekaten nggih. Saya pikir cukup mekaten Bapak Ibu. Pak Sur, ada tambahan? Oke, dari Bu Ratna. Cukup Pak Anas, cukup. Nggih, Pak Anas. Cekap. Cekap, nggih. Pak Huda. Ngapunten Pak Huda, saya bantu Pak Huda. Cekap Pak Anas. Ini sampai masih di jalan ngapunten. Matur suwun, nggih. Saya membantu Pak, ngapunten nggih. Matur nuwun dibantu semua pengkondisiannya. Nggih, lajeng ada lagi Bapak Ibu. Nggih, baik Bapak Ibu, saya menyampaikan saja bahwa dulu memang kita sempat mengirimkan data Bapak Ibu nggih untuk mengisi lokasi, tapi satu kendalanya karena tumpuk, dan yang kedua bahwa ini memang yang kemarin ditunjuk oleh Dinas Kesehatan lokasinya. Jadi kita nggak bisa milih leluasa ngaten, sehingga memang akhirnya seperti ini, sehingga mohon izin dan mohon maaf sekalian bahwa kemarin akhirnya data yang sudah masuk di Google Form itu tidak lagi sesuai dengan yang masuk di sini. Oke, mekaten nanti akan kami share data ini kepada Bapak Ibu di grup. Oke, monggo Bu Ratna. Teman-teman yang sudah gabung tetapi belum masuk di sini karena ada nyambi kegiatan lain seperti Bunita itu sedang UKOM ini sedang Mas UKOM. Iya, itu mungkin diisikan Pak Anas. Monggo. Nggih, cobi kula bantu mengisikan. Sekarang atau nanti, Bu? Oh, nanti sakit lah. Enggak. Kalau memang bisa sekarang enggak apa-apa. Maksudnya perlu koordinasi Kalau atau saya semalam sudah koordinasi dengan Bu Nita,
sudah menyiapkan mahasiswa yang untuk ikut besok. Nggih, Di mana apa Bu? nanti tidak apa-apa, di-share aja, nanti saya tulis tangan aja. Atau saya ketik. Nggih. Oh, ngaten, nggih. Nggih. Ini yang belum tersenggol malah pelosok Klaten. Nggih, mekaten nggih Bapak Ibu. Cekap, ini sementara masih ada 19. Insya Allah nanti yang dari Pamulang kan juga banyak yang belum masuk, Pak. Nggih. Saya pikir mekaten. Dimasukkan sekalian, Pak Anas. Nggih. Ya enggak apa-apa, Bu. Ini ada Pak Didi. Nggih, ini masukkan Pak Ngadil, Pak. Saya Pak Didi, kemudian Mbak Presti, Bu Fajar. Bu Fajar. Nah, ini kolon kalinya tadi ya, jadi nggak ada nggih tadi ya. Tarokan tadi nggak jadi nggih. Nggih. Ada Bu Fajar. Lalu Jajar nanti aja. Lalu tarokan tadi dihapus nggih. Keling Desa Keling Pak Iwan nggih. Keling. Lalu yang pelosok Klaten ini siapa? Pelosok Klaten siapa aja sih? Daerah sana. Nggih. Mbak Fani. Anas mohon izin. Nggih. Yang jagung Dina Widayati, Pak. Sekedap mau jagung sinten Bu? Dina Widayati. Dina. Ini aja nggih. Oke. Jagung paku. Ini Bu Nove 3 atau jenengan ambil satu lagi Bu. Bu Dina. Siti Merto punyanya Bu Nove. Gimana? Yang bendo. Yang bendo. Ini dengan diambil Bu Dina nggih? Nggih. Siap. Sampun. Sampun nggih Bapak Ibu semua? Insya Allah tinggal kurang 10 aman insya Allah. Demikian, terima kasih Bapak. Nggih. Pak Anas, jadi nanti kalau masih ada yang berminat, jadi satu desa bisa untuk 2 orang gitu, nggih? Nggih, nanti tinggal bisa di ini lagi, Bu. Kalau ternyata banyak kan lebih mudah kita ngaturnya. Ini yang jelas ini kayak pelosok Klaten ini masih banyak yang kosong. Semuanya kosong tadi, Mas Yan. Tidak ada yang berminat. Nggih, disambung Pak Anas. Nggih. Mungkin kalau ada yang berminat, Bu. Bonrejo sama Kampung Baru sama temen nih. Bonus sate. Nah. Pak Bambang dari temen ini. Bonusnya dibungkus oleh Pak Bambang. Aduh. Nanti minta dibungkuskan semua Pak Bambang. Nggih, mekaten dari saya. Kalau selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sur atau Bu Ratna untuk selanjutnya. Ngapunten jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Pak Anas dan Nyun Sewu, Pak Sur. Yang sudah di-share Pak Anas tadi, yang siap besok mungkin bisa menghubungi siapa Pak? Saya ya untuk terkait surat tugas, nggih. Nggih. Untuk yang di grup aja. Yang untuk besok, yang siap besok.
Bisa besok anu aja di grup nggak apa-apa. Nulis di grup Atau- nggih, nanti nulis di diajukan. grup. Diajukan surat tugasnya nggih. 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 Sudah cukup Bu Ratna? Ampun. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Saya sendiri tidak mengira bahwa akhirnya partisipasi motivasi Bapak Ibu yang sekian banyak meledak-meledak itu. Terima kasih. Semoga acara kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Nggih. Izin Jadi Pak Anas, Pak Sur, Nggih, matur suwun monggo. sanget. Yang live terakhir dapat bonus. Nggih. Kita harus menghubungi yang
Mbak.